Shalom kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada dan Bapak Ibu yang sedang menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai orang percaya, mari kita bersatu hati dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, hamba bersyukur berterima kasih untuk kasih setia penyertaan yang Bapa berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ampuni atas segala dosa dan salah hamba. Layakan dan kuduskanlah hamba. Biarlah Roh Kudus menyertai melingkupi hamba setiap kuasa gelap, kuasa dunia yang mau mengambil firman ini daripada kami. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati jemaat yang sedang menyaksikan khotbah ini, biarlah menjadi berkat ya Bapa. Berkati dari awal pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Tanpa terasa sebulan lamanya kita tidak bertemu. Dan hari ini saya bersukacita karena kita bisa bertemu lagi. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam Keluaran pasal 23 ayat 25. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu. Keluaran pasal 23 ayatnya yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya akan memberi tema yaitu ibadah yang sejati. Nah, bagaimana supaya kita sebagai anak-anak tebusan Tuhan menjadikan ibadah itu adalah ibadah yang sejati. Kemarin kebetulan saya ditelepon sama sahabat saya. Dia bercerita, "Bang, sekarang saya sudah nggak ke gereja lagi, sudah hampir 6 bulan. Kok saya merasa nyaman?" Karena ketika semakin dekat kepada Tuhan, semakin rajin beribadah kepada Tuhan, maka masalah datang silih berganti. Dan kalau sekarang saya tidak pernah beribadah, semuanya aman-aman saja. Akhirnya kita berbincang-bincang, kita bertukar pikiran. Tanpa terasa hampir 2 jam. Saya bilang, bukan karena kamu menjauh dari Tuhan makanya kamu diberkati. Itu adalah tipuan iblis. Jadi iblis ingin membuat kita agar kita semakin jauh dengan Tuhan. Ketika kita semakin dekat, maka iblis akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Dia akan memakai segala macam cara untuk membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Makanya teman saya bilang, "Loh, dulu saya mengikut Tuhan masalah, berkat semakin tidak ada, tapi begitu saya tidak beribadah, berkat semakin banyak." Saya bilang itu karena tipuan iblis. Akhirnya saya menjelaskan, tetapi dia kekeh. Saya bilang, "Coba brother, kamu buka dalam," saya bilang, Keluaran 23 pasal 25 ini kan pasal 23 ayat 25 ini kan berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan dijauhkan dari tengah-tengah penyakitmu." Tapi dia kekeh. Akhirnya saya bilang, coba baca dalam Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19 dikatakan begini, "Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukan, atau berbicara
dan tidak menepatinya. Akhirnya dia baru sadar. Berarti kalau bilangan 23 ini salah, maka dihapuskan. Karena firman Tuhan berkata dalam Keluaran, suruh beribadah, maka Tuhan akan memberkati. Itu perkataan Tuhan. Dan masakan Tuhan berbohong? Jadi saya bilang, Tuhan ingin membentuk kita dengan adanya masalah, dengan adanya sakit penyakit itu untuk melatih iman kita. Saya bilang adire, kamu tahu adire? Adire itu otot-ototnya itu besar. Dan dia berlatih itu tidak hanya sehari 2 hari. Saya juga olahraga. Saya suka olahraga. Untuk membentuk otot itu kita tidak mungkin hanya berlatih 1-2 hari atau 1-2 jam. Setelah itu langsung jadi. No, kita butuh konsisten dan butuh waktu. Makanya Tuhan memberikan masalah, memberikan cobaan itu untuk membentuk, melatih otot iman kita supaya kita tetap berharap kepada Tuhan. Dan akhirnya dia bilang, oh gitu ya. Baru dia ngambil kesimpulan bahwa iya benar, saya mau dilatih oleh Tuhan sehingga otot iman saya semakin kuat dan besar, sehingga saya ketika dihadapkan dengan masalah, saya tidak ragu, saya tidak cengeng, saya tidak lemah, tetapi saya akan menjadi kuat. Nah, bagaimana ibadah yang sejati itu? Kita akan sama-sama belajar ibadah yang sejati itu seperti apa. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia. Kita baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40, yaitu apakah ibadah yang sejati itu? Yaitu jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dalam kitab para nabi. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah yang sejati adalah kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang pertama. Dari ketika kita sudah melakukan kedua hukum ini, artinya kita sudah melakukan keseluruh dari hukum Taurat itu. Nah Bapak Ibu, tidaklah mudah ketika kita bilang saya mengasihi Tuhan. Itu gampang. Kalau kita lihat bahwa untuk mengasihi Tuhan itu kita lihat dalam perjanjian lama, ketika Abraham dia berdoa dan beriman untuk mendapatkan anak. Waktu umur 100 tahun dia mendapatkan Ishak, Tuhan bilang serahkan dia untuk dikorbankan. Dia mengasihi Tuhan, dia tidak memikirkan, dia bawa Ishak. Begitupun Hana. Hana dia dicela oleh Penina, istri dia selalu dikatain oleh Penina. Tetapi Hana tetap dia berdoa, Tuhan berikanlah saya anak. Tetapi madunya selalu berkata, engkau tidak berguna. Karena Penina ini mempunyai anak, sedangkan Hana tidak. Dia berdoa, Tuhan jikalau engkau memberikan saya anak, saya akan menyerahkan dia kepadamu. Dan akhirnya dia diberikan anak, sehingga dia menyerahkan kepada Imam Eli, dan dialah Samuel yang nantinya ia memberkati raja pertama Saul, raja kedua Daud. Nah itulah, jadi kalau mengasihi
Itu kan Tuhan sudah memberikan kepada kita. Kita mengasihi Tuhan. Nah, kita juga harus memberikan ketika kita sudah dapatkan, ketika kita ada masalah, kita meminta, Tuhan, saya kalau dikasih ini, saya akan memberikan. Ini adalah janji kita. Dan seringkali terjadi. Saya beberapa kali konseling dengan beberapa teman. Ketika dia sakit, dia bilang, saya kalau sudah sembuh, saya akan bertobat. Tetapi begitu sembuh, dia meninggalkan, dia lupa. Hari ini kita sama-sama belajar. Apakah Bapak Ibu mempunyai nazar kepada Tuhan, janji kepada Tuhan? Genapilah itu. Nah, itulah mengasihi Tuhan Allahmu. Nah, lebih yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Inilah yang sering kali menghalangi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mengasihi Tuhan itu gampang Bapak Ibu. Tetapi untuk mengasihi sesama manusia seperti dirimu rada-rada susah. Karena apa? Karena kita harus menahan malu. Karena kita harus karena gengsi, karena tanggung jawab, karena kita tidak enak. Akhirnya banyak kita bertemu dengan orang, saya udah memaafkan tapi saya tidak akan bertemu. Jadi belum sepenuhnya. Jadi mari ibadah yang sejati itu, kita ibadah yang sejati yaitu kita mengasihi Tuhan Allah, juga mengasihi sesama. Sesama itu harus kita korbankan. Apa? Harga diri, gengsi, sombong, itulah yang menghalangi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita gengsi, kita tidak mau mengakui kesalahan kita. Kita sombong, kita tidak mau merendahkan diri. Kita terlalu berbangga. Semua ini karena kerja keras saya. Dulu dia tidak melihat saya. Hari ini kita sama-sama belajar. Mari kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itulah seluruh Injil hukum Taurat itu tertulis dalam kedua hukum ini. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap, dengan kekuatanmu, dan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Hari ini kita sama-sama belajar. Bapak Ibu, jika masih punya kebencian atau amarah kepada sesamamu, hari ini waktunya kita introspeksi diri, kita belajar. Walaupun hubungan kita dengan Tuhan sungguh luar biasa, tetapi hubungan kita dengan sesama kita belum kita selesaikan, sia-sia Bapak Ibu. Kita mau berdoa sampai kapanpun, mujizat tidak akan terjadi. Yang kedua, ibadah yang sejati adalah ibadah. Bagaimana supaya ibadah yang sejati? Jangan terlalu khawatir. Khawatir ini ya standar bagi saya. Khawatir wajar, tapi terlalu khawatir jangan. Takut boleh, tetapi terlalu ketakutan yang berlebihan itu tidak boleh. Sebagai manusia pasti kita semua memiliki rasa khawatir. Tetapi jangan kekhawatiran itu membuat kita menjadi lemah. Firman Tuhan berkata bahwa jangan pernah khawatir. Mintalah, maka kamu akan diberi. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Hari ini kita sama-sama belajar yang kedua. Jangan terlalu khawatir. Semua pasti khawatir. Kita seringkali karena terlalu khawatir, kita seringkali melihat saldo di ATM, sehingga akhirnya apa? Kita menjadi khawatir. Kita sering, sudah tidak punya. Bukan sudah tidak punya, kita kekurangan, tetapi kita selalu berkata sudah kehabisan. Yohanes 2 ayat 3 berkata begini. Ketika mujizat di Kana ya. Yohanes 2 ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, garis bawahi kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita kekurangan tetapi kita bilang kita kehabisan.
Seperti kita melihat ATM, mungkin ATM kita mungkin tinggal 97.000, kita mau menarik 100 atau 50 sulit. Bukan berarti kita kehabisan, tetapi kita kekurangan. Seringkali dalam kehidupan pun kita selalu berkata, Tuhan saya kehabisan. Pada kita bukan kehabisan, kita kekurangan. Kita sama-sama belajar. Jangan pernah berkata kita kehabisan, tetapi kita kekurangan. Jauhkan rasa khawatir itu. Jangan rasa khawatir itu menguasai pikiran kita. Tuhan bilang, hai anakku, mintalah maka kamu akan diberikan, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33, di situ yaitu terjadi Yesus berjalan di atas air. Nanti kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-30 dan 31, ketika Petrus melihat Yesus, dia bilang, apakah itu engkau ya Tuhan? Kalau engkau memang benar, suruhlah saya mendekati engkau. Begitu Petrus berjalan di atas air, karena kekhawatirannya, maka dia mulai tenggelam. Ini satu doa bagi saya, doa yang sangat singkat tetapi mujizatnya luar biasa. Ketika Petrus hampir tenggelam, dia tidak berdoa bertele-tele. Dia hanya bilang, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan mengangkat Petrus dari air. Dia tidak perlu lagi kita harus pujian penyembahan dulu. Oh, lagu pujiannya harus 3, lagu penyembahannya harus 2 dulu. Terus kita menyembah dulu, baru harus kita naikkan pokok-pokok doa. Enggak, Bapak Ibu. Yang penting iman kita. Doa ini bagi saya doa yang sangat luar biasa. Keyakinan, suatu iman. Tuhan tolonglah aku. Doa yang tidak panjang tetapi luar biasa. Saatnya Yesus bilang, ulurkanlah tanganmu, dan Yesus menggapai tangan Petrus dan mengangkat dari air. Kita belajar dari firman ini bahwa doa itu tidak perlu panjang-panjang. Kita langsung ke poinnya. Tetapi dengan satu iman bahwa kita percaya apa yang kita minta itu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Jangan kita sudah berdoa, Tuhan saya minta untuk kesembuhan, setelah itu kita khawatir lagi. Saya kira-kira minum ini sembuh gak ya? Setelah kita udah ke dokter, kita udah periksa, kira-kira saya sembuh. Ya sia-sia, kita masih khawatir. Serahkanlah seluruh beban hidupmu kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Sama seperti Petrus. Petrus tidak perlu pujian penyembahan, harus lagu pujiannya 2 atau penyembahannya sampai 3 baru dia berdoa. Dia hanya waktu dia mau tenggelam, Tuhan tolonglah saya. Lalu Yesus segera Yesus mengulurkan tangannya. Kita sama-sama belajar hari ini. Janganlah kekhawatiran itu menggerogoti dalam hidup kita. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia adalah gunung batu keselamatan kita. Kita harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Nah, ibadah yang sejati inilah yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan. Karena apa? Ketika kita sudah mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, sesama kita, tetapi sering pula kita masih ada khawatir. Kenapa? Khawatir itu manusiawi, tetapi janganlah membuat terlalu khawatir dalam hidup kita. Masalah selagi kita masih hidup, pasti masalah akan datang silih berganti. Tetapi ketika kita sudah dilatih otot iman kita, maka kita tidak akan menjadi takut. Saya, Bapak Ibu, jujur, saya sudah melewati yang namanya dihianati, dibohongin, jatuh bangun, dan hidup yang bagi saya tidak masuk akal. Saya sudah jalani, dan dulu saya juga tidak mengerti maksud Tuhan. Tapi saat ini saya percaya dengan semua yang saya alami di belakang saya, itulah yang membuat otot iman saya semakin besar.
Jadi ketika ada datang masalah, saya tidak khawatir lagi. Saya tidak takut. Karena apa? Roh yang ada dalam diri saya lebih besar daripada roh yang ada di luar. Jadi Bapak Ibu harus punya iman yang kuat. Yang ketiga, pegang janji Tuhan dan percaya sungguh-sungguh. Ini poin yang penting. Ibadah yang sejati itu kita harus pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu ratusan dalam Alkitab. Kita harus pegang salah satunya. Percaya dengan sungguh-sungguh. Bangsa Israel, orang Yahudi, setiap tahun mereka naik ke gunung. Dan mereka akan membacakan dari Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13 demikian bunyinya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Jadi Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala bukan menjadi ekor. Ini mereka nyatakan ketika mereka naik gunung, mereka membacakan, mereka percaya. Saat ini lihat bangsa Israel dikepung oleh berbagai bangsa Arab, tetapi mereka menjadi kuat iman karena mereka yakin. Dalam Ulangan 28 ini Tuhan memberkati akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Jadi Bapak Ibu, pegang janji Tuhan minimal satu saja. Itu menjadi iman kita. Saya akhirnya selalu percaya Tuhan akan mengangkat saya akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Percaya dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu silakan membaca Alkitab, banyak janji Tuhan. Ambil salah satunya dan yakin dan imani itu akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari. Di akhir khotbah ini saya punya ilustrasi begini. Ada sebuah pada musim bulan Oktober di padang Afrika, pada bulan Oktober ada seekor rusa. Dia waktunya mau melahirkan. Waktu itu mangsa banyak banget, singa banyak banget. Akhirnya dia lari ke tepi jurang karena di situ ada rumput kering. Dia ingin melahirkan anaknya. Ketika dia sedang mempertaruhkan hidupnya untuk melahirkan anaknya, begitu dia lihat ke kanan, ada seekor singa yang siap menerkamnya. Begitu dia lihat ke sebelah kiri, ada pemburu yang siap menarikan panahnya untuk memanah kepada dia. Terus apa yang rusa ini lakukan? Apakah dia harus lari? Sia-sia, karena ini pertaruhan antara hidup dan mati. Dan ketika dia lompat ke jurang, maka di situ ada sungai dan itu penuh dengan buaya. Dengan tatapan penuh misterius, dia menyerahkan seluruh hidupnya. Tetapi Bapak Ibu tahu, pada detik-detik terakhir sebelum pemanah itu melepaskan panahnya, kilat bunyi dan menyambar alang-alang itu, dan akhirnya rumput itu terbakar. Pemanah itu melepaskan panahnya dan karena kaget terlepas sehingga panah itu kena kepada singanya. Dan beberapa waktu kemudian langsung hujan deras, hujan besar dan mematikan api, dan pemburu ini pergi meninggalkan, dan akhirnya rusa ini bisa melahirkan dengan selamat. Apa yang kita ambil dari ilustrasi ini? Ketika kita punya masalah, kita jangan pernah takut. Ada di sebelah kanan masalah, ada di sebelah kiri, ada di belakang, ada di depan. Kita serahkan. Kita yakin kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia akan menolong dengan caranya. Jadi Bapak Ibu, ibadah yang sejati itu yaitu kita mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama, jangan terlalu khawatir, dan pegang janji Tuhan. Dan sebagai penutup saya akan ambil dalam Maliaki 3 ayat 18. Di sini bunyinya begini. Maliaki 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik,
antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Jadi Bapak Ibu, Tuhan akan membedakan antara orang fasik dengan orang yang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan apa yang tidak diberikan kepada orang fasik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan firman ini menguatkan kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang indah ini. Biarlah ibadah yang sejati boleh terjadi dalam kehidupan kita, agar kami tidak lagi punya rasa khawatir, kami tidak lagi bimbang ya Tuhan, dan kami yakin dan percaya sepenuh hatimu Engkau akan mengangkat kami menjadi kepala dan tidak menjadi ekor, dan kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati dan mengasihi sesama kami seperti diri sendiri. Bapak berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami beserta keluarga, anak mantu dan cucunya. Begitu juga setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Yesus Kristus memberkati kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.